Gibran dan anak papi, keduanya sangat mirip meniru langkah bapaknya. Ditulis oleh Sardi di SeaWorld.com. Seperti kita ketahui, Gibran sudah resmi dilantik sebagai wali kota Solo untuk 5 tahun ke depan. Ya, kita lihat saja bagaimana kinerjanya nanti. Kali ini, saya akan bandingkan Gibran dengan anak papi yang masih tidak mampu mandiri dan merengek minta tolong bapaknya saat sedang dalam masalah besar. Ternyata dua-duanya ada kemiripan loh dalam style politik. Kita mulai dari Gibran dulu. Saya termasuk yang tidak pernah menyangka sedetik pun bahwa Gibran akan menjadi wali kota Solo. Bahkan tidak terpikirkan sedikit pun dia akan terjun ke dunia politik, mengingat dia sudah terlanjur melekat dalam dunia bisnis. Jadi, begitu dia mencalonkan diri, saya agak terkejut. Dan ternyata, Gibran menang pula dengan angka yang sangat telak, mirip Jokowi. Setelah dia jadi wali kota, spekulasi mulai bermunculan bahwa dia akan menuju DKI dan bahkan mencalonkan diri sebagai calon presiden. Saya sendiri meyakini itu, arahnya sudah mulai terlihat sejak diumumkan menang pilkada. Bahkan kemungkinan besar Gibran akan mengambil jalan yang sama dengan Jokowi. Awalnya sudah terlihat, dimulai dari pilkada Solo. Sekarang tinggal menunggu kinerjanya. Apakah setidaknya bisa menandingi Jokowi atau bahkan melebihinya? Kalau berhasil, menuju DKI tinggal menunggu waktu atau entah kapan. Dan seperti yang saya katakan berkali-kali, siapapun yang berhasil meraih kursi DKI 1 hampir bisa dipastikan akan melirik kursi RI 1. Menurut saya, wajar saja kalau dia meniru cara yang sama seperti Jokowi, asalkan kinerjanya juga tidak kalah hebat. Dia bakal menjadi the next Jokowi. Langkah pertama sebagai wali kota Solo sudah dimulai. Bahkan Gibran, kalau saya melihat, tidak pernah meminta bantuan Jokowi untuk mempromosikan dan mengkampanyekan dirinya. Atau karena memang tidak boleh sih, hehehe. Gibran sejak berbisnis pun sudah begitu. Tidak menebeng popularitas Jokowi, berusaha sendiri dan mandiri. Beda halnya dengan anak papi yang suka prihatin itu. Kalau Gibran memulai dari nol, tanpa campur tangan bapaknya, anak papi ini terkesan manja bahkan agak tidak tahu malu. Tidak punya pengalaman, malah didorong untuk naik langsung ke pucuk kursi teratas. Ibarat lulus SD aja belum, malah mau jadi mahasiswa. Memang terbukti kok, di pilkada kalah telak di putaran pertama. Jadi, ketua umum partai pun agak dipaksakan. Seperti yang kita ketahui, papi ini selama ini dianggap disolimi bukan? Ternyata, setelah mantan kadernya bongkar bobrok partai dengan mengatakan soal kecolongan 2 kali, barulah ketahuan kalau orang ini hanya memainkan politik pencitraan, dizalimi agar dapat simpati. Dan sekarang partainya mendapatkan masalah soal upaya kudeta untuk melengsarkan posisi anaknya. Dijuallah isu ini ke publik, sambil menyarat Jokowi agar lebih dramatis dan mengundang perhatian masif. Apalagi, kalau bukan untuk menciptakan drama terzalimi versi baru. Tujuannya bisa terlihat jelas, ingin menaikkan elektabilitas biar makin dikenal. Mirip kan? Yang satu memainkan drama dizalimi, anaknya pun sekarang dizalimi. Arah jalan yang persis antara anak dan bapak. Makanya saya bilang, Gibran dan anak papi ini mirip dalam hal meniru langkah bapaknya. Yang satu mandiri dengan memulai dari nol, yang satu lagi play victim dan masih berharap bantuan bapaknya. Kalau pembaca sering membandingkan antara Jokowi dengan mantan prihatin tukang bikin lagu itu, maka kalian akan menemukan pola yang sama antara Gibran dengan anak papi ini. Mirip bahkan sangat sinkron. Jadi, sangat jelas bedanya antara mereka berdua. Yang satu memulai sendiri tanpa bantuan orang tua, yang satu lagi harus didongkrak agar dapat berkuasa. Menggelikan banget yang satu ini. Tak mampu, tapi harus tetap naik. Kalau cuma posisi ketum partai sih tidak masalah. Mau jalankan politik dinasti dan main pecat siapapun yang tidak setuju, tidak ada yang peduli. Tapi, kalau sudah ranahnya pemimpin negara, orang model begini tidak pantas dan tidak layak. Pemimpin tidak butuh orang yang tidak mandiri, yang kalau ada apa-apa minta bapaknya turun gunung, dan memainkan politik dizalimi sambil prihatin dan menangis sedih. Bagaimana menurut Anda?
Blunder, warga NTT tidak akan pilih Demokrat karena sindir Jokowi presiden mereka dicintai. Ditulis oleh Jaya Wijaya di thewar.com. Entah apa yang ada di otak para kader-kader Demokrat, selalu saja bersekutu dengan kadrun dalam membangun suatu isu untuk menyerang Jokowi. Mereka tidak belajar bahwa yang diuntungkan adalah PKS, karena partai inilah yang paling memiliki kecocokan dengan kadrun-kadrun seperti FPI, HTI, dan barisan radikal lainnya. Lihatlah apa yang terjadi pada pemilu 2019. Demokrat berada di barisan kadrun, hasilnya suara Partai Demokrat turun. Sedangkan suara PKS naik hingga 9%. Kader-kader utama Demokrat seperti Ferdinand dan Johnson tidak lolos ke Senayan. Karena bagi kadrun, walaupun Demokrat mati-matian membantu mereka, secara ideologi Partai PKS jauh lebih ada di hati mereka. Itulah kenapa Ferdinand akhirnya sadar dan bergabung dengan barisan pendukung pemerintahan. Terkait isu kerumunan di NTT, Demokrat tidak menyadari kalau kerumunan tersebut terjadi karena kecintaan rakyat NTT kepada Jokowi. Demokrat lupa baca data, berapa memilih Jokowi di NTT saat pemilu 2019. Yang berkumpul menyambut Jokowi di NTT sudah jelas adalah rakyat suatu wilayah yang seharusnya diperjuangkan suaranya. Beda dengan penjemput bibip yang adalah orang-orang random dari berbagai daerah di Jakarta dan Jabar. Meminta agar kerumunan tersebut diproses hukum, artinya sama dengan meminta rakyat NTT untuk dihukum juga, karena merekalah yang membuat kerumunan tersebut untuk menyambut presiden yang mereka cintai. Salah satu grup rakyat NTT menuliskan dengan jelas, "Kami rela diproses hukum karena ini murni kesalahan kami masyarakat. Kami terlalu cinta presiden kami sehingga kami serobot. Datang tangkap kami satu Maumere ini. Asal jangan salahkan pemerintah apalagi Bapak Presiden." Grup tersebut bukan grup abal-abal yang baru dibuat. Silakan masuk ke grup tersebut, maka Anda akan melihat jumlah anggotanya yang ratusan ribu. Bandingkan dengan jumlah rakyat NTT, maka kita akan tahu kalau jumlah anggota grup tersebut sangat cukup merepresentasikan pandangan masyarakat Maumere NTT. Ketika kalian mau gabung grup tersebut, kalian akan diminta menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Bagaimana cara memajukan Kabupaten Sika NTT? Jadi, ini bukan grup asal-asalan, seperti akun Tumi yang baru dibuat 2020 dan followersnya cuma seuprit. Jadi jelas, mempermasalahkan kerumunan Jokowi di NTT dan memintanya diproses hukum akan sangat menyinggung masyarakat NTT. Masyarakat suatu provinsi yang ada zona hijau COVID atau tidak seperti Jakarta yang zona merah, yang mencintai pemimpinnya dan menyambut dengan antusias pemimpin yang mereka pilih. Dengan ini maka bisa dipastikan suara Partai PKS dan Demokrat akan nyungsep di NTT. Kalau PKS sih tidak masalah, karena basis masa mereka bukan di NTT. Sedangkan bagi Demokrat, jelas ini kerugian. Karena berdasarkan ideologi partai mereka, seharusnya pemilih di NTT bisa mereka perjuangkan. Ini adalah bukti kader Demokrat tidak pandai dalam berpolitik. Pantas suaranya nyungsep terus. Mereka tidak tahu kapan diam, kapan membela, dan kapan menyerang. Pantas Partai Demokrat begitu gagalnya ketika katanya ingin menjadi penyeimbang. Lah, bagaimana mau jadi penyeimbang? Wong tidak tahu kapan waktunya berpihak ke oposisi dan kapan waktunya berpihak ke pemerintah. Selain grup tersebut, salah satu akun rakyat NTT di Twitter juga memperingatkan Demokrat. Karena tingkah petinggi Demokrat Beni Kaharman, maka akun tersebut berjanji bahwa dia akan memastikan bahwa Demokrat tidak akan mendapatkan suara di NTT ketika pemilihan legislatif. Ini bukan ancaman main-main, apalagi jika melihat belasan warga NTT lainnya di akun tersebut. Banyak yang mengungkapkan kekecewaan terhadap Partai Demokrat dan berjanji tidak akan memilih Partai Demokrat. Seperti penulis katakan, rakyat NTT itu mayoritas pemilih Jokowi. 88% Jokowi menang di NTT ketika pemilihan presiden 2019. Jadi Demokrat selain sudah menyinggung presiden pilihan rakyat NTT, juga menyinggung secara langsung rakyat NTT. Kalau sudah begini, apa yang diharapkan Demokrat dari tingkahnya ini? Sudahkah Demokrat memikirkan dampak dari tindakannya? Mereka akan kehilangan suara masyarakat NTT. Dan jangan harap suara kadrun akan lebih condong ke Partai Demokrat. Tetap bagi kadrun, PKS adalah pilihan utama. Jadi kesimpulannya, kehancuran Demokrat dari saat berkuasa hingga saat ini adalah kesalahan sendiri partai tersebut yang terlalu bodoh dalam berpolitik. Wajar sih, SBY sebagai pemimpin saja bingung setengah mati bagaimana harus bertindak.
dan bagaimana harus memilih di antara Jokowi dan Prabowo pada pemilihan presiden